Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua para Toku lovers? Kali ini Kai akan membahas episode pertama dari series Ultraman terbaru yang tentunya kalian semua sudah tahu, yaitu Ultraman Arc. Sebelum Kai memulai videonya, Kai ingatkan dulu kepada kalian bahwa tentunya video ini mengandung spoiler. Jadi Kai sarankan untuk menonton dulu video pertama sebelum nonton video pembahasan ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas episode pertama Ultraman Arc yang berjudul Arc Menuju Masa Depan, yang dirilis pada 5 April 2024, disutradarai oleh Takanori Sugimoto serta ditulis oleh Jun Sugita. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pemuda sekaligus MC dari series ini bernama Yuma Hize yang diperankan oleh Yuki Totsuka tengah bersiap-siap untuk berangkat ke kantornya menggunakan sepeda. Di sini juga kita tahu bahwasannya sang Ultraman itu masih dianggap makhluk asing oleh para orang-orang di sana. Jadi belum disebut dengan panggilan nama Ultraman. Scene kembali ke Yuma yang sudah sampai ke kantor organisasi penyelidik kaijunya bernama SKIP, yaitu singkatan dari Scientific Kaiju Investigation Prevention. Kita juga diperkenalkan dengan sebuah robot AI biru yaitu Yuppie, yang suaranya diisi oleh Yuya Hirose. Peran si Yuppie ini sebenarnya cukup simpel, yaitu layaknya member atau anggota di sana. Bedanya, robot AI ini lebih berfokus seperti membantu pekerjaan rumah dibandingkan terjun ke lapangan langsung. Dia akan membantu keluar hanya jika dipanggil atau dimintai tolong saja. Jujur agak lucu juga sih tingkahnya yang terlihat polos dan riang. Saat akan menuju ke TKP, dia tidak sengaja menabrak Ishido Shu, yaitu anggota baru yang akan bergabung ke organisasi SKIP, yang diperankan oleh Sho Kaneta. Tibanya di sana, ditemani oleh atasannya bernama Rin Natsume, yang diperankan oleh Kaho Mizutani, dan bosnya Hiroshi Ban, yang diperankan oleh Koichiro Nishi. Yuma langsung meneliti sebuah benda peninggalan monster yang terdeteksi adanya anomali, yaitu parasit Oz. Bangkai agak kaget sih asli, karena awalnya Kai mikir gak bakal nge-pop up dan lari gitu aja parasitnya. Dalam pengejarannya, Yuma menemukan goa yang di sana ditemukan satu kaiju, yaitu Shagong. Kaiju ini menyerang karena ingin mencari makanan. Itulah alasan kaiju ini pergi dari gunung ke industri kimia Hayama, karena dia mengincar kalsium karbonat. Lucunya saat mereka sedang fokus, Ishido malah mengatakan bahwasannya saat otak sedang bingung atau butuh refreshing, mereka membutuhkan kopi. Sayangnya, mereka tidak punya kopi sama sekali. Entah itu mesin kopi, racikan, bahkan yang instan. Agak kasihan juga sama si Ishido. Sesuai yang tips Skip udah bilang ya, mereka itu tidak melawan dengan intens atau dalam arti lain, mereka hanya bantu mengamankan saja sesuai dengan kemampuan mereka. Bisa kita lihat juga ya dari mulai polisi dan tim-tim bersenjata lain yang berdatangan ke tempat kejadian untuk melawan monster tersebut. Saat Yuma sedang mencoba membantu menyelamatkan satu orang yang tertinggal, dia sempat lengah dan hampir tertimpa bebatuan. Sebelum akhirnya dia didorong dan diselamatkan oleh Ishido. Disinilah Ultraman Arc mulai menampakkan dirinya di depan si Yuma. Di sini Bangkai kira itu pertemuan pertama mereka. Ternyata enggak ya, karena si Yuma juga berkata, "Kau mau meminjamkan kekuatanmu lagi?" Jadi kita tahu, kejadian kedatangan Ultraman yang disiarkan di berita ternyata sudah berlangsung sebelum latar waktu episode pertama ini. Simple tapi dibuat menarik, gimmick yang cukup bagus, dan efek maupun transisinya juga oke. Apalagi bentuk dan desain dari Arc Cube dengan Arc Eraser-nya ini benar-benar bisa memancing dan membuat dompet Bangkai berlubang. Banyak scene yang keren dan unik di scene fighting ini. Salah satunya adalah cara berpikir dia yang mungkin bisa Bangkai bilang cerdas. Contohnya saat dia mematahkan atau membuat shield yang dia punya menjadi dua bilah senjata yang runcing. Feel-nya seperti dua bilah dagger gitu untuk melawan kaiju Shagong ini. Kita juga diberitahu sebuah fakta yang cukup menarik. Kemungkinan kedepannya, jurus yang Arc gunakan itu berdasarkan dari pikiran atau imajinasinya sang main karakter. Berarti tidak menutup kemungkinan, jurus atau ultimate-nya akan terus-menerus berubah sesuai apa yang dipikirkan oleh Yuma. Hal tersebut bisa terlihat dari cara Ultraman Arc memiringkan kepalanya sejenak saat dia membiarkan Yuma berimajinasi dengan kepalanya sendiri. Ditambah dengan gimmick cahaya yang menyala di keningnya membuat fakta ini benar-benar unik dan menarik. Tidak lupa juga ya dengan senjata pedang yang Ultraman Arc gunakan, yaitu Arc Ice Sword. Awal kemunculannya benar-benar membuat kita terkesan karena cara mengeluarkannya yang juga unik. Seakan-akan memang sengaja membuat kita tidak berhenti untuk terus mengatakan bisa gitu ya di benak kita. Setelah pertarungan Ultraman Arc dan Shagong, bukti semakin diperkuat soal masalah kapan pertemuan pertama Yuma dan Ultraman Arc ini. Saat Yuma sudah berubah kembali menjadi human form-nya, bos dia, Hiroshi Ban, bertanya kepada Yuma tentang keberadaan Yuma dan selalu membuat mereka khawatir. Di akhir cerita, akhirnya sebutan raksasa misterius sudah diganti menjadi Ultraman Arc. Ishido lah yang pertama kali menyebutkan nama tersebut kepada Yuma. Ishido sempat pergi dan kembali lagi setelah kejadian tersebut.
Dan alangkah terkejutnya Yuma, kawan-kawannya, bahkan Bangkai sendiri melihat Ishido pulang membawa mesin kopi untuk disimpan di kantor. Ada-ada aja emang Ishido ini. Kesan Bangkai terhadap episode pertama ini sangat amat dibuat full senyum ya. Entah karena tingkah lucu mereka, ataupun karena scene-scene yang sangat epic dan unik. Kayak sempat kaget juga karena memang desain dan motif dari Ultraman Arc ini mirip seperti Ultraman Orb. Overall sudah sangat oke. Komedi yang disampaikan juga sampai kepada kita karena memang dibuat simple. Jadi itulah dia bahasan episode pertama dari Ultraman Arc ini. Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini. Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.